Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Rehan di pelajaran Bahasa Indonesia pertemuan ketiga. Dan semoga kalian di sana juga masih semangat untuk belajar. Di pertemuan ketiga ini kita akan membahas KD 320, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur berkaitan dengan bidang pekerjaan, dan KD 4.20 mengembangkan teks prosedur berkaitan bidang pekerjaan dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Indikatornya yang 3.20 diharapkan agar siswa mampu menyusun struktur teks prosedur, kedua, menyusun kebahasaan teks prosedur, dan ketiga, siswa mampu menelaah struktur dan kebahasaan teks prosedur. Kemudian indikator 4.20 yang pertama, agar siswa mampu menganalisis pola pengembangan dalam menulis teks prosedur. Kedua, menganalisis teks prosedur berdasarkan struktur dan kebahasaan. Ketiga, menyusun teks prosedur berdasarkan struktur dan kebahasaan. Jadi yang akan kita bahas ini adalah teks prosedur, namun berdasarkan struktur dan ciri kebahasanya. Nah, siswa-siswaku, tentunya di rumah kalian dalam kehidupan sehari-hari pasti akan kalian jumpai hal-hal yang berkaitan dengan teks prosedur ini. Contohnya ketika kalian masak mie. Nah, gimana agar mie-nya itu bisa masak dan dapat dimakan dan dinikmati? Atau bagaimana ketika kalian seumpamanya membuat sesuatu dan sebagainya. Nah, fungsi dari teks prosedur ini tentunya ialah agar mencapai hasil yang diinginkan. Nah, untuk pengertiannya, teks prosedur ialah teks yang berisi cara atau langkah-langkah dalam melakukan sesuatu kegiatan secara bertahap atau berurutan sehingga suatu kegiatan itu dapat terlaksana dengan baik dan berhasil. Kemudian kita melangkah ke struktur teks prosedur. Yang pertama ialah tujuan, yang merupakan pengantar umum yang berisi penjelasan kegiatan yang akan dilakukan. Contohnya, kita akan membuat teks prosedur cara merakit laptop. Jadi dijelaskan di situ laptop itu fungsinya apa, kemudian pertama kali laptop ini dibuat di mana, kemudian yang menemukan laptop ini siapa, dan sebagainya. Dijelaskan dulu agar pemirsa atau pembaca itu lebih paham. Yang kedua ialah langkah-langkah. Struktur kedua ialah langkah-langkah. Langkah-langkah ini berisi tahap-tahap atau langkah-langkah yang harus dilakukan dan dilakukan secara urut untuk memperoleh hasil yang sesuai. Jadi dijelaskan di situ langkah pertama, contoh tadi merakit laptop semuanya, langkah pertama apa yang harus dilakukan dulu, kemudian yang kedua, ketiga, seterusnya sampai selesai. Jangan sampai kita meloncati atau langkah-langkahnya itu kebalik sehingga hasilnya tidak memuaskan. Di langkah-langkah itu harus terperinci, harus urut, harus benar agar pembaca bisa mendapatkan hasil yang sesuai juga. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi bagian ini berupa kalimat yang menjelaskan hasil yang didapat dan tanggapan penulis terhadap kegiatan yang dilakukan. Struktur sudah, kita ke kaidah kebahasaan teks prosedur. Jadi di teks prosedur itu menggunakan kata perintah imperlatif. Contohnya, cucilah, bumbui, kecilkan. Itu contoh dari kata perintah imperlatif. Yang untuk pengertian dari kata perintah imperlatif sendiri ialah kalimat yang mengandung perintah, berfungsi untuk meminta atau melarang seorang melakukan sesuatu. Itu pengertian dari kata perintah imperatif. Contohnya sudah saya contohkan tadi, atau
Kalimatnya seperti ini. Campurkan bahan-bahan tersebut sehingga menjadi adonan yang solid. Nah, itu kan ada kata campurkan. Nah, itu kata perintah yang relatif. Contoh kedua misalnya, bentuklah campuran adonan menjadi botol dengan cetakan. Bentuklah. Nah, itu kan juga kalimat perintah imperatif. Nah, seperti itu. Kemudian kaidah kebahasaan yang kedua bila menggunakan kata teknis yang berkaitan dengan topik bahasan. Kata teknis ini biasanya adalah kata yang khusus dan hanya ada pada istilah-istilah tertentu. Nah, ini contohnya pada istilah otomotif. Ada kata injeksi, transmisi, radiator, dan lain-lain. Ini radiator ya, bukan radiator. Itu hanya ada pada istilah otomotif. Contohnya lagi pada istilah seni musik. Nah, ada kata teknisnya. Contohnya kayak ref, kayak instrumen, kayak nada, kayak genre. Itu kan istilah-istilah musik. Jadi satu yang khas pada hal tertentu. Nah, itu dikatakan kata teknis. Kemudian kaidah kebahasaan teks struktur yang terakhir yaitu menggunakan kata penghubung atau konjungsi temporal. Nah, konjungsi temporal ini maksudnya ialah konjungsi yang mengacu kepada urutan waktu. Nah, contohnya kemudian, setelah itu, lalu, selanjutnya. Contohnya, setelah adonan dicampur, kemudian tuangkan ke loyang. Itu contohnya ya, pakai konjungsi temporal. Kemudian, setelah itu loyang kita masukkan ke dalam oven, lalu panaskan oven, dan selanjutnya dan lain-lain. Itu contoh dari konjungsi temporal. Dan ini kemarin pada pertemuan kedua sudah tak contohkan, ini saya contohkan lagi agar kalian tidak lupa. Ini contoh teks prosedur sederhana, cara memasak mie yang sehat. Urutan yang pertama merebus sayuran dulu, kemudian setelah matang simpan sayur di mangkok merah, dan sampai urutan ketujuh itu sudah jadi. Ini cara memasak mie. Ini teks prosedur sederhana. Ada yang teks prosedur komplit, itu yang hal yang rumit-rumit. Contohnya cara merakit laptop, cara merakit mobil, itu kan komplit sekali. Jadi yang saya contohkan yang ringan-ringan saja. Nah, mungkin itu sekian dari saya untuk pertemuan ketiga ini. Kalau ada yang tidak paham, silakan komen di bawah atau langsung japri ke Pak Rehan di nomor WA Pak Rehan. Kalian sebenarnya sudah tahu. Jangan lupa subscribe dan like video ini, dan jangan sampai tidak nge-like ya. Oke, cukup sekian dari saya maksudnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.